Pembukaannya siapa pembukaannya? Kurang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memenuhi tugas basis data dengan menjelaskan normalisasi dan pemodelan logikal serta fisikal. Di sini kami beranggotakan Raden Wahid, saya sendiri, Rehan, dan terakhir alias Aliman. Ya, di sini pertama ada normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik logikal desain dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau tanpa pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Lanjut. Yang pertama ada tidak normal. Di sini ada beberapa atribut ya. Ada nomor, ada nama, ada alamat, nomor buku satu, judul buku satu, pengarang satu, nomor buku 2, judul buku 2, pengarang 2, nomor buku 3, judul buku 3, pengarang 3, jumlah pinjam, serta tanggal pinjam. Di sini kenapa warnanya dibedakan menjadi warna hijau yang artinya berbeda daripada tabel-tabel lain adalah atributnya bernilai ganda. Karena di sini sudah ada ya, ada nomor buku 1, 2, 3, yaitu adalah ganda ya, jadi masih tidak normal. Lanjut. Kemudian ada 1NF alias first normal form. Di sini ada atribut nomor, nama, alamat, nomor buku, judul buku, pengarang, jumlah pinjam, tanggal pinjam. Di sini nomor buku, judul buku, dan pengarangnya sudah tidak duplikat lagi ya, sudah tidak berganda lagi. Tapi di sini ada warna yang berbeda lagi ya. Ada A2, ada 3, iwannya juga ada 3, alias itu adalah masih datanya duplikat ya. Seharusnya iwannya ada satu saja. Lanjut. Nah, kemudian di normalisasi selanjutnya 2NF atau yang disebut second normal form. Di sini sudah ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel anggota yang berisikan nomor anggota, nama anggota, alamat anggota. Kemudian ada tabel buku yang isinya ada nomor buku, judul buku, pengarang. Yang terakhir ada pinjam yang berisikan ada nomor anggota, nomor buku, jumlah pinjam, tanggal pinjam. Di sini sudah ada tabelnya ya, sudah dipisah-pisahkan. Tetapi di sini masih ada data duplikat lagi ya, yang anggotanya ini diambil tabel pinjam ini yang isinya ada nomor anggota diambil dari tabel anggota yang isinya juga ada nomor anggota ya. Harusnya ini tidak boleh ya, karena ini ada duplikasi. Lanjut. Kemudian ada pemodelan logikal yang akan dijelaskan oleh Aliman Alek. Oke, terima kasih kepada Raden. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang model logika. Jadi, apa itu model logika? Model logika adalah suatu alat untuk menceritakan sebuah program dalam rangka melaksanakan sebuah evaluasi. Sederhananya, model logika itu terdiri dari input, aktivitas, output, dan outcome. Nah, kemudian ada beberapa ciri-ciri dari model logika. Yang pertama, mencakup semua entitas dan hubungan antar entitas. Jadi entitasnya ini full gitu dan antar entitas memiliki hubungan.
Kemudian yang kedua ada model hubungan entitas. Jadi antara entitas itu kan ada hubungannya. Nah, kemudian si entitas itu tuh diilustrasikan dalam ERD atau yang sudah tampak pada layar PPT. Itu adalah ERD. Kemudian menentukan semua atribut dan UID untuk setiap entitas. Nah, pada layar PPT ada 5 entitas. Yang masing-masing entitasnya ini memiliki UID serta atributnya masing-masing. Contoh UID-nya ada ID peminjam, terus ada ID anggota, dan atribut-atribut lainnya ada seperti kode pinjam, kode anggota, kemudian tanggal pinjam, tanggal kembali, terus ada judul buku dan lain-lain. Kemudian model logika itu cirinya adalah menentukan opsional atribut. Jadi atributnya pun tidak asal tapi sudah ditentukan. Dan yang terakhir menentukan opsionalitas, hubungan dan kardinalitas. Mungkin dari saya sekian. Mangga saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ale atas penjelasannya. Selanjutnya ada pemodelan fisik yang akan dijelaskan oleh Bapak Raihan Mubarak. Terima kasih kepada Bapak Raden. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemodelan fisik. Pemodelan fisik adalah memetakan model data logis ke dalam teknologi DBMS tertentu dan menggunakan terminologi perangkat lunak, misalnya model data fisik. Model data fisik memberikan detail-detail tentang hal berikut, yaitu jenis bidang data seperti ditunjukkan dalam DBMS. Terus hubungan data seperti itu ditunjukkan dalam DBMS. Terus ada detail tambahan seperti penyetelan performa. Di sini ada contoh dari pemodelan data fisik. Di bagian anggota, ID anggota merupakan jenis data integer. Terus kode anggota menggunakan jenis data integer. Terus alamat anggota menggunakan varchar. Lalu ada nomor telepon anggota, itu menggunakan jenis data integer. Lalu ke pinjaman, di pinjaman ada ID pinjaman, ID peminjam dengan jenis data integer. Lalu tanggal pinjam itu memakai jenis data date. Jenis tanggal kembali menggunakan jenis data date lagi juga. Terus ID buku menggunakan jenis data integer, anggota ID dan anggota petugas ID petugas menggunakan data integer. Selanjutnya ke pengembalian. Di pengembalian ada ada ID pengembalian dengan jenis data integer. Lalu ada tanggal pengembalian dengan jenis data date. Terus ada sisanya yaitu denda, ID buku, ID petugas, pengembalian ID, petugas ID petugas, anggota ID anggota, yaitu menggunakan jenis integer. Untuk pengembalian menggunakan data number. Terus selanjutnya ada di buku, yaitu ID buku dengan jenis data integer, lalu judul buku dengan varchar, terus ada kode buku dengan jenis data integer, pengarang, penerbit, peminjam, ID peminjam, pengarang dan penerbit menggunakan jenis data varchar. Lalu ada peminjam ID peminjam dengan jenis data integer dan pengembalian ID dengan jenis data number. Lalu ada petugas, yaitu ID petugas integer. Lalu ada nama petugas, jabatan petugas, dan alamat petugas menggunakan tipe data varchar. Lalu ada nomor telepon petugas dengan menggunakan tipe data integer. Lalu ada di relation 13, yaitu ID anggota dengan tipe data integer.
pinjaman pinjam pinjam pinjaman ID pinjam yaitu integer. Eh, dari relasi dari pinjaman ke pinjam ke anggota menggunakan one to many, lalu pengembalian juga one to many. Ya, hampir di semua ini menggunakan one to many. Mungkin itu saja dari saya. Kembalikan kepada Bapak Raden. Ya, terima kasih Bapak Raihan Mubarok atas penjelasannya. Next, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah dari kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.